Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa menyaksikan acara kesayangan kita di hari Sabtu dan Minggu yang berbahagia. Iya, pastinya. Apalagi kalau bukan di Hijab and Me, The Beauty in Modesty. Dan kali ini bersama saya Nong Niken. Dan saya Ciki Fauzi. Kami berdua insya Allah akan memberikan informasi menarik tentunya seputaran hijab, estetikanya, dan hal-hal yang pastinya berkaitan dengan para muslimah yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara kita. Iya pastinya, gitu ya, pokoknya kalau kalian abis nonton acara ini langsung up to date deh soal fashion dunia hijab. Nah, kali ini kita mau ngomongin serba-serbi yang biasanya kerap kali erat kaitannya dengan wanita. Dan apa itu? Kamu tahu manik-manik nggak sih? Apa sih Iya, namanya? beads. Yes, itu dia. Tahu. Jadi itu nggak harus manik-manik, nggak harus mute, nggak harus apa, tapi memang dia dalam bentuk lebih ke aksesoris ya, pelengkap. Aksesoris. Kalau seandainya supaya baju itu lebih terlihat mewah dan elegan ya. Kamu tahu apa tentang itu, Ciki? Aku tahu bahwa beads itu udah ada dari zaman sebelum Masehi. Oh ya? Kalau Masehi itu kan baru dimulai hitung tahun ya, maksudnya sekarang ini kan adalah 2016 Masehi. Nah, setahu aku karena aku orang India, jadi beads itu atau manik-manik itu sudah ada beribu-ribu tahun sebelum Masehi. Jadi kalau misalnya di India itu ada di sebuah daerah dekat Gujarat itu di India Barat itu adalah tempat banyak dibuatnya manik-manik yang biasanya tuh dibikinnya dari kerang, buah yang dikeringkan dan logam, kayu, tulang, gitu-gitu dan bahkan sekarang kalau kita ke daerah Ari Kathmandu itu di daerah Tenggara India itu juga banyak museum-museum yang memajang hasil-hasil beads atau manik-manik yang dibikin dari masa lampau zaman Tapi dulu. ngomong-ngomong soal India juga memang benar banget banyak sekali kesenian yang bisa kita lihat terutama untuk manik-manik itu ya. Banget. Mulai dari mereka biasa meletakkan di kepala, di tangan, di pakaian mereka yang penuh seperti itu. Jadi memang yang itu diadopsi untuk jadi fashion sekarang gitu ya. Benar. Jadi memang beda daerah, beda gimana sih kalau ada istilah beda rumput beda ilalang beda ladang beda ilalang. Yang pasti setiap daerah itu ada ciri khasnya. Sebenarnya kalau kita lihat ya di zaman dulu, zaman Mesir, zaman piramid mulai berdiri, itu kalau kita lihat di relief di sampingnya itu juga orang-orang yang memimpin pada zaman itu tuh juga memakai banyak perhiasan yang menggunakan beads seperti yang aku pakai. Kan baju aku nih nggak ada beads ya, nggak ada ornamen beads, tapi aku memakai kalung yang juga komposisinya ada beadsnya atau ada manik-maniknya. Tapi ngomong-ngomongin beads itu juga harus seimbang dengan apa yang kita pakai. Benar. Karena kalau seandainya berlebihan juga akan tidak enak kelihatan, akan justru berat jadinya. Jadi memang harus pinter-pinter. Benar, kayak Ciki misalnya. Ciki pas banget menggunakan beads seperti ini kan memang bajunya bagian atas cenderung polos seperti itu. Tapi kalau kamu ditambah ini, aku udah ada ini ya, karena sudah ada detail lain yang cantik ya. Sayang kalau misalnya terlalu banyak kita memakai aksesoris yang ada beadsnya. That's why gimana kalau kita lihat VT berikut ini mengenai beads yang ada di Indonesia. Wow, menarik banget. Kita lihat ya, yuk pemirsa, kita saksikan liputannya berikut ini. Nah tadi udah kita lihat kan, tuh ada macam-macam yang bentuknya beras. Banyak warna dan bentuknya juga lucu-lucu. Ada bentuknya kayak beras, bentuknya kayak silinder, ada yang bulat, ada yang dari logam, ada yang dari plastik yang udah diproses dan macam-macam banget. Nah itu dia. Tapi ngomong-ngomong soal beads itu, kalau seandainya dipadu-padankan di busana gamis, pantas ya? Sebenarnya lucu, tapi mungkin tergantung pemakaiannya. Kalau buat malam hari oke. Gitu ya? Tapi kalau buat sehari-hari, karena kalau baju yang ada beadsnya, yang ada ornamen manik-manik, kalau menurut aku itu harus handle with care. Jadi pencuciannya nggak bisa asal dan mungkin harus dry cleaning, laundry, dan itu kan cost. Jadi mungkin kalau sehari-hari kita lebih bisa memakai sesuatu yang simple dan cara caringnya tuh lebih mudah seperti yang kita pakai ini. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal beads di pakaian muslimah, coba deh aku pengen tahu pendapat kamu kalau seandainya beads itu dipadu-padankan di pakaian syar'i.
Lucu sih. Aku pakai gini misalnya. Buat ornamen manis. Manis ya. Lucu-lucu. Tapi kebayang nggak ya kayak gitu-gitu seandainya dipakai? Tapi kan cenderung syar'i itu memang sudah panjang seperti ini dan dia memang lebih cenderung pakai lace gitu-gitu dan apa mungkin kalau beads itu tergantung penggunaannya sih. Kalau malam hari dan di momen-momen spesial menurut aku nggak masalah. Aku lebih cenderung beads itu kalau pakaiannya warna hitam, terus ada elegan ya. Jadinya jatuhnya elegan. Entah itu dipakaikan paiyet, mute atau apa, ada kesan glamor yang keluar. Atau warna biru dongker. Itu keren sih, ya. Menarik dan manis. Aku pernah ya waktu itu datang ke sebuah acara semacam award besar di Indonesia dan aku ngelihat beberapa hijabers mengenakan pakaian yang full manik-manik tapi bentuknya tetap syar'i. Iya, jadi emang ternyata pengaplikasian beads di kain yang simpel dan polos itu bisa menjadi menaikkan performa banget. Nah, by the way, kita harus kasih tahu ke pemirsa, kita sekarang sedang berada di Sumaya Butik Hamimi Daulay. Sumaya Syar'i dan Hamimi Daulay. Nah, itu dia. Kita sekarang mau ngebahas soal syar'i, tapi sebelum kita bertanya kepada ownernya, kita melihat dulu komentar mengenai pakaian syar'i yang beredar di Indonesia. Wow, aku kemarin liputan soalnya. Wow, keren banget ya. Kita lihat ya VT-nya ya, boleh ya? Yuk kita lihat berikut ini pemirsa, silakan. Aku termasuk orang yang bunglon. Kalau aku pribadi sebenarnya yang casual memang karena aku kan suka olahraga, suka gerak sana kemari. Tapi karena profesi memang profesi aku harus masuk di semua bidang. Jadi aku harus bisa tampil dalam segala macam style. Contohnya kalau lagi acara undangan untuk sharing, untuk pengajian, untuk ngisi kajian, otomatis pakainya syar'i. Tapi aku suka olahraga, aku senang lari, aku masuk ke maraton gitu, otomatis aku sport hijab jadinya. Terus kalau kayak acara-acara seperti ini lebih ke daily wear hijab gitu. Busana syar'i itu adalah busana bagi kaum muslimah yang benar-benar memang sudah pengen sunnah, mereka menutup auratnya benar-benar yang sangat tertutup. Bagi saya itu adalah suatu hal yang positif, suatu hal yang sangat bagus ketika ada muslimah yang sudah mampu menggunakan hijab syar'i. Saya sangat salut, Masya Allah luar biasa. Dan kalau memang belum ada yang tidak menggunakan busana syar'i, ya menurut saya itu juga kita kembalikan ke pribadi masing-masing aja. Pemirsa, kita kembali lagi di Hijab and Me, The Beauty in Modesty. Dan kita harus memberitahukan kepada pemirsa karena Indonesia sekarang sedang memasuki musim hujan. Jadi wawancara kita bersama owner dari Sumaya Syar'i dan Hamimi Daulay ini. Kita jadi pindah ya ke dalamnya ya. Pindah ke dalam, suasananya juga lagi di luar lagi hujan. Iya, tapi ini suasananya enak banget, rintik-rintik. Soalnya tempatnya juga mendukung Ciki. Jadi meskipun hujan, kita tetap semangat. Pastinya. Tetap semangat menginformasikan banyak hal. Kamu tahu nggak sih, ketika hujan turun itu keberkahan Allah turun. Iya, subhanallah. Dan kita berkah banget sudah bersama ownernya. Masya Allah, pas banget. Assalamualaikum Mimi. Assalamualaikum Mimi. Sehat? Alhamdulillah. Subhanallah, cantik banget ya. Dari auranya sih sehat banget ini, walaupun musim hujan tetap celeng-celeng gitu. Iya, benar. Terima kasih loh kita tim dari Hijab ini dibolehin datang ke butik main. Butik kamu ini manis banget ya. Pemirsa. Terima kasih. Cerita dong mengenai butiknya, pemirsa. Perjalanan kamu tuh dari awal bisa bikin butik semanis ini nih gimana sih? Oke, pertama dari ininya dulu kali ya, brandnya. Brand Sumaya Syar'i bisa terbentuk gimana gitu. Jadi awal mulanya itu waktu sebenarnya brandnya ini baru belum lama. Jadi waktu ketika itu lagi trennya hijab syar'i. Jadi aku dan kakak ipar jadi yang membentuk brand ini sebenarnya aku sama kakak ipar gitu. Jadi kakak ipar aku ini basicnya itu dia desain baju, desain grafis. Nah, sedangkan aku basicnya itu aku dari kecil itu religius. Iya, religius. Jadi lulusan dari pesantren juga, aku SMA pesantren gitu. Allah. Iya, tapi waktu zaman kecil juga masih lepas hijab sih. Jadi istiqomahnya
Jadi istiqomahnya itu ketika aku sekolah SMA gitu. Nah, sekarang aku berjilbab panjang itu, berjilbab syar'i itu dari setelah menikah. Setelah Masya menikah. Allah. Jadi belum lama juga sih, belum lama juga. Nah, jadinya akhirnya ada perbincangan antara aku sama kakak ipar gitu. Kak, gimana sih ini kita mau bikin produk tapi supaya beda daripada yang lain gitu. Akhirnya muncul ide antara aku sama kakak ipar gitu. Oh ya, sebelumnya maaf banget kakak ipar aku lagi berhalangan hadir soalnya dia lagi hamil tua, lagi persiapan udah nggak kuat kemana-mana gitu. Semoga lancar ya. Lancar Iya, sampai amin, melahirkannya. amin, amin. Nah, dari pembicaraan dengan kakak ipar itu apa yang didapat? Pada akhirnya ide apa yang akhirnya diimplementasikan? Nah, akhirnya kita muncul ide antara kakak ipar aku yang basicnya mungkin dari kecilnya belum religius, baru hijrah juga. Masya Allah. Iya, dari desain grafis, dan aku basicnya yang udah dari kecil religius. Kebetulan aku ngafal Quran juga. Iya, gitu. Jadi akhirnya muncul ide dari kakak ipar aku sama aku. Jadi ini yang ngedesain baju-baju ini ide dari aku sama kakak ipar. Jadi sewaktu-waktu ada yang ini cuman aku aja yang desain, ada yang misalkan hijabnya kakak ipar aku aja, terus bajunya aku gitu. Jadi kombinasi antara dua ide, yang basicnya desain grafis dan aku yang religius gitu. Menarik ya. Anyway, nih aku penasaran nih, kan nama butiknya adalah Sumaya Syar'i dan Hamimi Daulay. Itu tuh asal muasal namanya tuh kenapa? Nah, kan karena perbincangan dari ide kakak ipar aku sama aku, jadinya brand Sumaya ini wanita pertama yang mati syahid. Masya Allah. Jadi orang di luar sana beranggapan Sumaya ini bahwa nama ownernya gitu, tapi sebenarnya bukan. Itu image ya. Jadi ide Sumaya itu dari kakak ipar aku. Jadi gimana kalau namanya Sumaya, karena brand kita syar'i, jadi Sumaya Syar'i. Karena kita berdua, jadi komben ada nama Mimi gitu. Iya, karena pada saat itu kakak ipar aku yang basicnya desain grafis, dan waktu itu aku udah tahu pasar syar'i itu gimana gitu. Tapi sempat cari tahu memang bagaimana pasaran Sempet, tren di Indonesia. Iya, sempat. Oke. Dan waktu itu kan pasti waktu awal-awal ya, terus waktu mereka lagi diskusi. Iya. Pernah nggak sih kebayang, ntar desainnya kayak begini aja, ada nggak sih arah kiblat yang diambil untuk desain itu? Arah kiblatnya ada. Inspirasi kita itu lebih ke ada yang luar negeri, modern gitu. Jadi inspirasi kita itu memikirkan gimana baju ini tetap modern, sesuai zamannya sekarang, tapi tetap dalam kaidah-kaidah syar'inya gitu. Dan kita pengennya kebetulan pikiran aku sama kakak ipar aku tuh sejalan, jadi suka yang unik dan beda daripada yang lain gitu. Jadinya gimana caranya harus beda daripada yang lain, bukan dress yang cuman lurus-lurus aja gitu. Aku tuh menarik, ada tagline unik dan syar'i. Apa yang bikin kata uniknya itu adalah sebuah punchline-nya? Kayak Yang unik, apa yang bikin dari brand ini tuh uniknya bisa keluar? Jadi brand Sumaya Syar'i ini ciri khasnya unik, elegan, dan instan gitu. Jadi apa yang bikin uniknya? Hal-hal unik apa yang ada di brand ini? Jadi kalau sekarang kan kita lihat brand Syar'i lagi populer banget ya. Jadi banyak desainer Syar'i yang mulai merintis ke arah situ, yang tadinya yang casual jadi ke Syar'i. Jadi sekarang aku lihat tren Syar'i itu juga banyak yang meniru-niru gitu. Karena sebenarnya potongannya kan Iya, emang gitu-gitu. hampir serupa ya. Iya, Tapi sebenarnya kan Mimi membuat hal yang beda. Iya, jadi aku membuat hal yang beda, pengennya kayaknya udah pasaran banget gitu. Kalau misalkan dressnya itu cuman lurus aja. Terus sekarang kan di Indonesia perkembangan fashionnya kan semakin berkembang. Jadi kalau kita mau punya brand itu atau membentuk sebuah brand itu, kita harus punya nilai unik dari brand ini itu apa gitu. Jadi orang bisa tahu, oh brand ini beda dari yang lain gitu. Jadi tidak ada
peniruan atau apa gitu. Apa keunikannya itu dari model potongan? Kayak contoh, ya, ini ini kan nih kayak pakai- aku pakai misalnya. Aku tuh inget film Harry Potter gitu. Yang gitu dong. Aku merasa ini yang Emang penyihir versi cantiknya. Boleh dijelasin nggak, Mi? Lucu banget ini bentuknya. Iya, makasih. Nah, ini tuh salah satu produk dari Sumaya Syar'i. Nah, ini kebetulan juga salah satu produk best seller. Nah, ini Lucu sih emang. keluaran Idul Fitri kemarin gitu. Dan selalu sold out gitu. Nah, jadi ini kan bentuknya hoodie. Jadi yang unik dari sininya kalau jilbab yang lain kan polos, hanya paling 2 layer gitu. Jadi aku pengennya ada aksen apa gitu di depan. Terinspirasi aja gitu buat ada segitiga di depannya brokat. gitu. Nah, ini tuh mungkin kalau pemirsa di TV nggak kelihatan kalau ini brokat ya, tapi ini sebenarnya brokat. Brokat ini lucu banget dan aku juga kaget banget kenapa bahan brokat itu ada yang kayak gini, lucu banget. Ini brokatnya menarik banget sih. Ini Warna-warni gini. bentuknya juga lucu ya. Ini bisa dipakai buat sholat Iya, dan ini bisa bentuknya dipakai V. buat sholat. Ini inspirasinya apa nih? Terus aku kasih list di sampingnya ini supaya pemanis aja. Biasanya kan kalau ada list itu bikin manis gitu. Tapi yang aku suka jilbab ini tuh bentuknya hoodie loh. Iya. Jadi langsung Iya. gitu. Jadi Kamu kayak ciri misterius manis. salah satu ciri khas dari brand kita itu kebanyakan hoodie, Mbak, gitu. Terus mungkin emang ini kelihatannya ribet gimana sih cara makainya, tapi sebenarnya ini instan, tinggal masuk aja gitu. Dan ini dikaitkan ke sini dan ke Samping sini kanan dan di gitu. samping kiri. Nah, terus kalau misalkan di bawahnya ini Iya. lipet-lipetan ini terinspirasi dari zaman dulu karena kan aku seneng banget Rempel. klasik. Klasik kan zaman dulu itu suka ada ngelipet Iya. gini gitu kan. Makanya di bawahnya aku taruh aksen ini gitu. Kayak aku malah tertarik yang dipakai sama Mimi. Iya, ini salah satu Ini produk di Sumaya kan? juga. Jadi yang dipakai Mimi ini jilbabnya itu ada tangan di sininya. Iya, di apa sini sih, ada kayak tangan. masukan gitu apa sih? Iya. Iya. Jadi supaya kita nggak susah geraknya gitu. Jadi soalnya kan aku ibu menyusui juga, ibu menyusui. Jadi susah gitu kalau misalkan mau gendong anak atau apa nyusuin. Jadi akhirnya aku taruh bolongan di sini supaya tangannya bisa keluar gitu. Tapi tetap bentuk kerudungnya adalah kerudung syar'i. syar'i Ini ya. panjang dan ini bisa dibuka, tinggal di klip gitu. Ini semakin menarik ya pembahasan kita, tapi dia mau lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hijab and Me, The Beauty in Modesty. Pemirsa, kembali lagi di Hijab and Me, The Beauty in Modesty. Tadi kita sudah membahas detail dari pakaianku yang Iya. manis seperti Manis banget. ownernya ya. Iya, benar sekali. Seperti hostnya juga Masya cantik Allah. banget. Dan aku penasaran nih sama detail baju yang aku pakai. Ini apa sih? Bentuknya tapi ini, gimana? sebenarnya ini tuh hijab langsung juga ya Mimi ya. Tapi Iya. karena Ciki stylenya turban. Aku pengen turban. Tadi aku jadi- request ke Mimi, aku pengen turban. Iya, tadi Mbak Cikinya request. Harusnya ini bisa buat jadi hijabnya Jadi ya. ini tuh salah satu produk Sumaya Syar'i. Ah. Jadi kan kalau sekarang warna pastelnya tuh hijau toska atau apa. Kita kan warnanya yang gelap-gelap. Jadi kalau misalkan milih warna hijau lumut gitu. Jadi hijaunya yang gelap. Ini gitu. hijau mimbar KUA. Terus kemudian Nah, jadi harusnya hijabnya tuh harus kayak gimana iya, sih? Jadi ini Boleh tuh- dicontohin nggak sekilas saja? jadi baju sama hijabnya itu nyambung. Bentar Uci. Oh, bentar. gitu. Bentar, aku bantuin ya. Boleh. Jadi kita maunya tuh yang serba instan. Set. Unik Ah, tapi jadi serba instan. Sebenarnya mirip-mirip kayak hoodie juga ya. Ya ini Enggak sih, kalau ini lebih Enggak ya? kayak pasmina gitu, tapi Oh, tetap dia panjang, nutupin dada dan nutupin belakang seperti itu. seperti ini. Aku seperti Nong Niken nggak? Cantik loh Mbak. Masya Allah. Lucu-lucu, ini keren-keren. satin sih kalau dari bahan ini satin sama ceruti. Oh, lihat. Wow, Ada Sih, aplikasi ini di bukan, sini. ini bukan. Bukan ya? keren-keren. Ini ada aplikasi apa Nah, sih ini namanya? ini aku terinspirasi sama aku ngelihat apa gitu ya di luar negeri, jadi aku terinspirasi ngelipet seperti itu sampai tukang jahitnya susah untuk dijahit. udah berulang-ulang kali di ini supaya cantik
kelihatannya. Wow, keren. Gitu. Nah ini kan bajunya Ciki, kalau bajunya Mimi sendiri, detailnya gimana? Ini juga baju aku, ini salah satu produk best seller juga Mbak. Iya, jadi ini tuh sebenarnya jilbabnya ini kan kelihatannya dipakai langsung ya, tapi ini sebenarnya dibuka. Tadi aku ngeliat waktu kamu pakai itu ada lubang di tangannya ya. Iya, ini Lucu, lubangnya. Iya, jadi karena aku ibu menyusui, jadi karena susah gerak, terinspirasi supaya tangannya nggak susah Jadi gerak. lebar Jadi ya, tetap ini bisa ngapa-ngapain gitu ya. Iya. Nah, ini kan produk kamu kan bagus-bagus ya. Aku tuh tertarik dan penasaran bagaimana cara kamu memasarkan produk-produk kamu ini. Oh iya, kita pemasarannya untuk saat ini lewat online pastinya, terus dari mulut ke mulut, dari pameran, itu aja sih. Tapi lebih banyak online sama mulut ke mulut. Kayak misalkan customer ada yang beli, Terus puas, terus cerita. jadi cerita ke teman-temannya gitu. Berarti pelayanannya juga bagus ya. Alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang datang terus belum tahu nih cara memakai kerudungnya seperti ini kan nggak semua orang tahu cara makainya. Atau nggak yang baju yang aku pakai, ini kan cara makainya pertama kan pasti rada ini kan kayak ini buat apa, gimana cara pakainya. Ada nggak yang kira-kira bisa mengajarkan di butik ini cara memakai kerudung-kerudungnya? Ada, jadi kita juga ngasih tahu ke customernya cara makainya gini. Jadi kita ngasih tahu detail-detailnya seperti itu Mbak. Di sini ada kancingnya, jadi ini disangkutkan ke sini gitu. Jadi kita ngasih tahu detailnya supaya mereka nggak bingung memakainya gitu. Nah kalau untuk yang pre-order gitu bisa berarti ya melalui Instagram juga? Bisa banget Mbak. Justru kita emang pengennya tuh emang custom gitu. Jadi biar customernya nggak kecewa, jadi sesuai badannya. Jadi produk kita ini eksklusif, limit. Jadi kita pengennya nggak pasaran seperti itu. Jadi awalnya cuma ready beberapa stok. Terus kemudian setelah sold out, kita selalu menerima custom untuk customer gitu. Jadi bebas. Custom dengan bentuk tubuh masing-masing orang itu kan beda. Pengukurannya tuh gimana? Atau memang yang udah ada